Ketemu lagi di video dari channel. Sekarang kita lagi ada di Auto 2000 Poster. Nah, sekarang kita mau review mobil baru yang baru datang nih. Ini mobil langka banget dan baru masuk lagi sekarang karena dia adalah sebuah Toyota RAV4. Nah, ini setahu saya dia build up CBU Jepang, tapi ada beberapa komponen yang ternyata ada unsur Indonesianya kayak ban, terus itu kaca film, karena memang kan didatangkan langsung dari Jepang tuh nggak full sama ban-bannya biasanya. Nah, sekarang kita review dari depannya. Jadi ini si RAV4 atapnya kebetulan yang tipe two-tone, terus itu spionnya hitam. Nah, dari depan nih lampunya udah full LED ya. Lampunya udah full LED, ini tuh DRL bakal nyala terus kalau nyala, lagi nyala. Nah, ini headlamp utamanya dia udah biled, jadi lampu dekat lampu jauh jadi satu. Kalau misalnya sennya nyala, dia ini nih nyalanya di sini ada motif garis-garisnya gini. Ini headlampnya simple banget, nggak begitu gede, sipit, jadi cenderung sipitnya, jadi garangnya dapet gitu. Mobil adventure-nya dapet. Dan ini juga fog lamp-nya dia sudah full LED, dan ini ada sensor corner sensor ya, jadi nanti di setir ada on off-nya. Tadi saya udah sempat explore. Jadi ini buat corner sensor, kalau misalnya nanti parkir mau maju mepet depan, nanti dia bunyi sebelum nabrak. Mirip-mirip parkiring sensor ininya gunanya. Nah, terus ini dia bumper depannya aksennya semua black piano. Jadi garangnya dapet, mewahnya dapet, dan ada aksen black chrome-nya juga. Nah, ini ada kisi-kisi ya. Ada kisi-kisi ini bolong. Bolong nggak ya ini? Oh, ternyata cuman hiasan doang, jadi nggak bolong. Bolongnya itu cuman yang di bawah di depan sini. Ini motifnya adalah tipenya yang GR. Dan ini di depan sudah ada kamera depannya karena dia udah dari atas ya. Jadi dia bisa ngelihat dari atas. Jadi ini udah kamera 360. Nanti di spionnya juga ada. Dan ini grillnya motifnya honeycomb gini ya, kayak sarang tawon. Dan di sini ada logo GR-nya. Nah, sampai di sini nih ada corner sensornya juga nih buat sensor depan. Oke. Nah, ini sekarang kita ke samping. Ke samping. Nah, ini juga over fendernya dia pakai aksen black piano. Dan ini bannya pakai Bridgestone Alenza ya. Lumayan besar ukurannya, ring 19, dan tadi ukurannya 235/55 tebelnya. Dan ini motifnya kayak bolong-bolong kulit jeruk, bukan kulit jeruk, kayak buah jeruk. Lebih ke ini, ke bunga sebenarnya daripada jeruknya. Motif-motif palangnya gitu. Ini palangnya kalau dilihat ada 5 kelihatannya. Nah, terus ini ada logo plug-in hybrid. Nah, kenapa dia dinamain plug-in hybrid? Karena memang dia punya 3 mesin. Jadi ada mesin bensin, ada mesin listrik, ada bisa full EV juga. Jadi sebenarnya pada intinya mah mesinnya cuma 2, tapi dia bisa diganti-ganti jadi mesin bensin atau full EV, atau kombinasi keduanya gitu. Dan ini baru pertama kali ya mobil begini masuk di Indonesia, tapi sebelumnya ada pernah tuh merek lain namanya Mitsubishi Outlander PHEV, itu juga sama. Dan dia kelebihannya memang plug-in hybrid itu dia bisa nyalain peralatan elektronik rumah ya, kayak laptop, kompor listrik. Jadi kalau misalnya lagi kemah atau adventure kemana-mana tuh bisa bawa peralatan listrik. Makanya ini sebenarnya cocok banget buat orang yang suka traveling ke alam-alam, adventure gitu. Nah, dari sini agak sempit, jadi kita reviewnya dari sebelah kiri aja biar lebih enak. Nah, ini kalau misalnya kuncinya ngedeket, dia tadi sempat lihat nggak? Nah, lampunya nyala sendiri karena dia sudah ada welcome lamp di sini. Mirip-mirip yang ada di Veloz, juga ada di Veloz, di Yaris Cross. Sepertinya ada kalau di Yaris Cross ya, kemungkinannya kalau nggak salah inget. Tapi ini juga udah ada kamera 360-nya, sennya di spion juga udah LED. Si cover housing spionnya juga ngikutin yang atas karena dia dual tone. Nah, kita sebelum masuk ke dalam kita review dulu bawahnya. Bawahnya ini ada side skirt, side body molding yang warnanya black piano juga. Sebenarnya nih kalau warna black piano jadinya kesannya terlalu mewah ya. Jadi kesan SUV-nya tuh agak kurang.
Jadi ini lebih ke nunjukin kalau misalnya RAV4 ini tuh lebih ke orang-orang yang suka mobil adventure tapi kerasa mewah juga gitu. Oke, sekarang kita bahas atasnya sama jendelanya ya. Jendelanya ini lumayan lebar ya. Lebar, besar, tapi dia menyipit karena mobilnya juga bentuk bodinya tuh gepeng ya. Bukan gepeng istilahnya. Lebih aerodinamisnya tuh lebih rendah gitu, tapi ground clearance-nya juga tinggi sebenarnya, nggak begitu rendah-rendah amat tuh. Nah, untuk di atasnya dia ini roof railnya beneran ya, bukan hiasan, jadi bisa buat naruh barang. Atapnya hitam, sayangnya belum ada sunroof atau panoramik, tapi dia udah warnanya hitam dan itu antenya sudah Shark-fin. Nah, di sini ada aksen-aksen chrome silver nih. Sebenarnya sayangnya kenapa warnanya chrome silver, karena yang di bawah-bawahnya tadi udah aksennya udah dark chrome gitu ya. Harusnya mas sekalian aja. Dan ini sepertinya plastik, bukan besi. Dan di sini juga doff aja. Tapi agak aneh juga sih naruhnya di atas bukan di bawah gitu aksennya. Dan ini full dari depan ke belakang aksen black pianonya. Ini udah ada sensor radar ya. Jadi dia sudah ada sensor radarnya, jadi sudah ada TSS-nya, Toyota Safety Sense. Nah, sekarang kita lihat ke belakang dulu. Nah, di belakang ini dia sudah full LED juga, lampu senjanya, lampu malamnya ya, sama lampu sen, sama lampu mundurnya dia juga udah full LED. Di sini ada aksen black piano lagi. Nah, ini ada tulisan RAV4. Ada kamera belakangnya yang juga sudah kamera 360. Sama di sini ada logo GR-nya. Sama ada logo plug-in hybridnya juga. Nah, ini sekarang mobil-mobil Toyota logonya udah nggak pakai yang biru-biru lagi, jadi semua sama rata. Cuma nih premium banget ya, karena dia timbul dan ada cover housing Mika beningnya. Ini ada aksen black pianonya lagi di sini. Dan di sini dia sudah ada sensor parkir ya, sama kayak di depan. Dan ini reflektor, sama ini ada aksen black piano lagi di bumper bawahnya memanjang nih dari kiri ke kanan. Nah, yang keren nih knalpotnya nih, ternyata dia ada dua, jadi nuansa sportinya juga lebih dapat. Dan ini sepertinya beneran ya, bukan pajangan gitu, jadi dia memang bener knalpotnya dua. Dan ini ada aksen honeycomb lagi, cuma nggak bolong. Nah, untuk di RAV4 ini dia sebelum ke dalam, ini taillightnya juga udah LED di sini. Nah, sebelum kita lihat ke dalamnya setelah ini, dan dia pintunya sudah power back door, jadi nggak perlu pakai manual tangan lagi, dia udah bisa dibuka. Dan sepanjang ini yang diperhatikan, aksen premiumnya tuh dapat banget. Kenapa? Karena dari tombolnya ini pun dilapisin karet. Biasanya kan cuma tombol plastik biasa, tapi ini ada karetnya. Jadi enak gitu megangnya. Ini masih ada handle tangannya. Dan untuk di dalam, sekarang kita bakal bahas bagasinya. Kalau dari bagasi sih kelihatan luas ya. Terus ini dia ada penutupnya, mirip di Yaris Cross sama BZ4X. Bisa dipanjang pendekin, cuma ini sayangnya nggak bisa dicopot pasang ya. Tadi udah dicoba, nggak ada tuas buat copot pasangnya. Nah, di sini ada speaker JBL nih di sini. Terus sama ini lampunya sudah LED, lampu bagasinya. Nah, di sini karena dia udah plug-in hybrid, jadi di sini ada soket AC nih buat nyalain peralatan elektronik. Nah, ini listriknya 220 volt, 150 watt batasnya. Di sini juga ada soket 12 voltnya. Nah, di sini ada kompartemen buat nyimpan barang, tapi sayangnya nggak ada tutupnya. Kalau selebihnya sih itu aja nih. Ini ada kaitan tapi nggak tahu nih buat apa. Seperti kaitan ada tutupnya. Nah, ini nih ada kaitannya. Mungkin nanti kalau ada cargonet buat barang kali ya, buat nutupin barang gitu. Tapi selebihnya sih kalau di bawah sini dia cuma ada ban serep, dan dia ban serepnya full size ring 19, dan ada toolkit juga nih. Di sini buat tuas buat naik turunin, buat buka kunci ya, buka kunci bannya. Ini toolkitnya di sini.
Tapi selebihnya di sini nggak ada kompartemen tambahan lagi. Kalau nyari dongkraknya nih ada di sini nih. Nah, tuh. Dongkraknya ada di sini. Nah, ini pelipatan kursi tengahnya buat memperluas bagasi ini 60-40. Nah, itu 60-nya. Ini 40-nya. Lumayan luas nih kalau udah di kedepanin, dan lumayan rata lantai walaupun dia masih ada gundukannya sedikit, tapi ini lumayan. Oke, dari sektor bagasi udah, sekarang kita ke baris tengah. Nah, kita naikin dulu kursinya. Nah, sebelum kita bahas kursinya, ini di belakang pintunya ya lumayan berat. Lumayan berat pintunya. Ini ada soft touch-nya lagi. Nah, ini bener-bener soft touch ya. Jadi dia kulit, dilapisin kulit, dan dia bener kalau dipencet tuh ada empuk-empuknya. Terus di sini ada soft touch lagi handrest-nya di pintu, dan ini ada heater-nya juga nih si bangku baris keduanya. Ini ada handle-nya dari chrome silver. Ini ada lagi seperti cup holder ya, tapi dia nggak terlalu dalam, jadi miring gitu buat kompartemen, nggak ada kompartemen tambahan lagi buat barang-barang. Di sini speakernya walaupun nggak ada logo JBL-nya, tapi dia ada tulisan RAV4-nya. Dan motif-motifnya masih sama tuh, motif-motif segitiga sama kayak karpet-karpetnya nih. Mirip-mirip, ada motif-motif segitiganya. Nah, sekarang kita bahas ke dalam. Ini campurannya kulitnya baris dari bangku baris keduanya, dia ada bludrunya sama ada kulitnya nih di kiri kanannya. Terus jahitannya jahitan putih. Terus ini juga headrestnya dia ada 3, jadi sampai kursi baris tengahnya dia ada 3. Headrestnya ini dia udah ada 3, dan ini juga pelipatannya dia cuman 1 ya. Ini kan udah ngecelek. Nah, ternyata 2 senderannya. Jadi ini pertama ngecelek yang pertama, dan ini yang kedua. Jadi bisa tegak sama rebah. Tapi ini nggak terlalu rebah juga ya. Tegak, masih posisinya masih terlalu tegak. Dan di sini ada handrest dan ada 2 cup holder. Oh, ada sama 2 cup holder. Untuk lampu baris keduanya dia sudah LED juga, dan ini on off-nya. Dan untuk atap di dalam kabinnya dia udah full black ya. Rata-rata sekarang mobil Toyota seperti Agya, Yaris Cross ini atapnya sudah full black. Nah, kita masuk ke dalam, kita rasain bangkunya. Bangkunya di belakang cukup empuk dan halus kan, karena dia pakai bludru-bludru gini, dan dia sudah isofix juga nih joknya. Motifnya sih simpelnya cuman garis-garis doang, nggak ada motif-motif kayak segitiga kayak di karpet atau di handle pintunya gitu ya. Di door trim juga itu banyak banget, tapi di sini nggak ada. Dan di sini ada kisi-kisi AC sama USB charger yang udah USB Type C. Nggak tahu nih kenapa nih. Rata-rata sekarang mobil Toyota chargernya udah Type C juga, tapi padahal kebanyakan sih yang pakai Android masih pada pakai yang bukan Type C ya. Tapi ya sesuai kelasnya, mungkin orang udah pada pakai iPhone kalau mobil 1 miliar ya. Di sini ada kompartemen tambahan, di sini juga ada, tapi sayangnya tutupan plastik. Oke, itu sih dari baris tengah. Sekarang kita bakal bahas ke depan. Kalau bahas ke depannya lebih banyak lagi nih fitur-fitur yang bisa kita explore. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita bakal bahas mesinnya dulu. Nah, mesinnya ini 2500 cc dia pakainya, dan dia mesinnya sudah pasti ada mesin pakai baterai listriknya juga sama mesin listriknya juga. Dan dia tenaga listriknya itu 136 kW untuk mesin bensinnya di 6000 rpm. Cuma kalau misalnya mesin listriknya itu dia torsinya lumayan gede di 227 Nm di 3200 rpm. Lumayan gede nih tenaganya. Dan dia kam mesinnya juga udah pakai peredam ya, dan ini gede banget kam mesinnya. Karena nih mesinnya juga rumit kelihatannya. Oke, dari sektor mesin itu aja. Nanti kita bakal bahas ke dalam. Kuncinya seperti ini nih. Mirip yang ada di Zenix sama di Bezos Forex juga mirip kayak gini.
bentuknya, dan ini bedanya tulisan RAV4 dan di sini ada kunci cadangannya ya buat darurat nih. Kalau misalnya akinya mati atau kelistrikannya mati, masuknya tinggal pakai kantongin aja. Di sini ada tombol kapasitif. Karena udah kebuka, jadi dia bunyi. Nah, kita tinggal masuk. Nah, di sini sama nih kayak di belakang, dia udah soft touch juga, mirip-mirip sih. Di sini doang yang soft touch. Tapi di yang lainnya dia udah hard plastik. Nih, ini hard plastik. Di sini soft touch lagi, sama kayak di belakang. Nah, cuman enaknya si RAV4 ini dia genggamannya enak banget nih, karena ada karetnya nih. Dari depan kursi baris pertama sama ke belakang nih, door trimnya ada karet seperti ini, jadi dipegangnya enak gitu, bukan plastik asal plastik aja gitu. Nah, di sini dia ada aksen-aksen dark chrome-nya. Oh, ternyata ini dark chrome, bukan chrome silver. Jadi chrome silvernya cuman ada yang di sini nih. Makanya dibilang tadi nanggung, kenapa nggak sekarang semua dark chrome gitu. Dan ini untuk auto power window-nya sepertinya kita belum coba, tapi nanti pas mobilnya dinyalain kita bakal bahas. Dia udah full auto semuanya atau cuma sisi driver doang. Cuman di sini nih ada buka tutup kunci power window. Terus di sini ada buka tutup buat pintu, jadi bisa di sini nih harusnya. Oh enggak, berarti pengaturannya cuma di sini nih buat buka tutupnya, nggak bisa dari sini. Di sini ada sudah auto retractable sama untuk pengaturan spionnya arahnya mau kemana, atas, bawah, kiri, kanan. Di sini ada cup holder sama kompartemen tambahan lagi. Dan di sini ada speaker lagi, tulisannya RAV4 bukan JBL. Tapi apakah ini speakernya yang di sini doang yang bukan JBL atau cuman Twitternya doang? Tapi nanti kita coba rasain sih. Karena harusnya sih semuanya speakernya kalau udah ada logo JBL semuanya ya, bukan hanya Twitter sama yang di belakang aja. Ini mungkin untuk nunjukin identitas RAV4-nya, makanya nggak ditulis JBL-nya. Nah, ini untuk peredaman pintunya nih lumayan nih, di sini ada karetnya. Jadi kalau misalnya kunci pintunya ditutup tuh bunyinya blek, bukan jok. Jadi lumayan premium lah kedengarannya. Oke, dan tadi lupa nih, hampir kelewatan, di sini ada memory seat. Jadi ada memory seat 1 atau 2. Jadi buat 2 driver bisa di setnya untuk ke posisi pengendaranya. Nah, ini kursinya masih sama kayak yang belakang, full kulit, tengahnya bludru dan nggak ada motifnya juga. Nah, untuk kursi driver sama penumpangnya dia sudah elektrik. Cuma bedanya yang penumpang itu dia belum ada pengaturan ini nih, tebel atau tidaknya punggung, buat support punggung ya. Jadi ini lebih fleksibel. Kalau yang di sana nggak ada yang di penumpang. Jadi yang penumpang itu cuma elektrik aja. Sudah bisa maju mundur, reclining. Nah, ini juga tinggi rendahnya juga bisa diatur. Rendahnya sudah bisa diatur. Nah, di sini ada lagi nih ambience light. Nah, sayangnya nih ambience light-nya nggak bisa diatur warnanya atau gelap terangnya. Tadi sih nggak nemu pengaturan di head unit atau di speedometernya, tapi nanti coba dieksplor lagi. Cuman di sini nih full nih fiturnya. Ada untuk pengaturan buka tutup bagasi, ada odo trip meternya nanti muncul di situ di speedometer. Terus ini ada penghangat setir. Wah, di mobil ini sebenarnya tuh penghangat setir nggak butuh-butuh amat ya, soalnya di Indonesia tuh panas cuacanya. Tapi di sini nggak dihilangin fiturnya. Ada air purifier, ada on off kamera 360 sama buat auto headlightnya. Di sini ada buat buka tangki bensin sama buat kap mesinnya. Nah, ini kalau misalnya nanti mesinnya dinyalain dia ada lampunya ya warna putih. Nah, di sini ada aksen soft touch lagi. Di sini juga soft touch nih di dashboardnya. Oke. Sekarang kita bakal masuk ke dalam, rasain posisi duduknya gimana di dalam. Kita nyalain dulu mobilnya ya, biar nggak panas. Nah, bunyi mesinnya ini ya silent karena dia sudah hybrid dan elektrik juga. Nah, ini untuk head unitnya mirip banget ya kayak BZ4X. Jadi dia menu-menunya sama persis. Ada map, ada musik. Jadi ini tinggal disambungkan dengan Bluetooth. Nanti dia bisa mutar musik. Ini buat Bluetooth teleponi.
Ini buat informasi kendaraan ya, energi flow-nya. Ini ada buat chargingnya ada di sebelah kanan. Kalau bensinnya portnya ada di sebelah kiri. Terus di sini nanti ditunjukin ya. Nah, ini dia arus flow-nya lagi aktif. Jadi ini mesin bensinnya kayaknya nih yang lagi ngecas baterainya, karena kalau full EV juga dia baterainya masih belum mencukupi. Dia lagi ngecas baterai. Nah, untuk yang di sini ini web browser sama ini pengaturan general buat head unitnya. Kalau di head unitnya sih nggak ada yang spesial karena mirip banget sama BZ4X, dan dia sepertinya belum Android Auto sama Apple CarPlay, tapi dia bisa Miracast tadi sih. Ada menu Miracast-nya di sini. Harusnya ya nanti kalau disambungin dia bisa mirroring, berarti kalau Miracast, jadi nampilin apa yang di HP ke head unit. Nah, untuk yang lainnya sih ini dia juga premium nih. Dia si kayak ada karet-karetnya, tapi ini bukan hard plastik. Si lampu hazardnya ini buat pengaturan AC-nya, solid ya. Kelihatannya ini solid buat buka tutup AC-nya. Terus ini AC-nya juga sudah dual zone. Jadi kiri kanan nih bisa diatur nih. Sudah ada auto climate juga. Jadi ini mau suhunya diatur kiri kanan bisa beda. Di sini dia sudah ada pengaturan arah semburan. Sudah ada pengaturan arah semburan, ada front defogger dan rear defoggernya juga, ada phase eco juga. Ini buat pengaturan kipasnya. Ini juga pengaturan arah semburannya. Nah, di sini lagi-lagi ada heater buat si tempat duduk. Kalau mungkin mainnya ke gunung yang dingin gitu ya, misal Lembang, harusnya sih berguna ya. Tapi tadi nyoba di sini kita terasa panas sekali karena di tempat gudang mobil. Di sini ada pengaturan traction controlnya buat off-nya. Ini dia nanti muncul on off-nya ada di speedometer. Di sini ada indikator airbag, kunci buka tutup kunci mobil, terus driver passenger ya, seat belt-nya. Itu sih semuanya. Di sini ada charger USB sama soket 12 volt lagi. Nah, di sini ada wireless charging nih. Lagi-lagi ada motif segitiganya. Dan di sini persnelingnya sih biasa ya. Dia PR-nya sama, drive-nya ini ada mode manual karena dia ada pedal shift nih di sini. Di sini ada pedal shift buat naik turunin gigi ya, buat mode manualnya. Nah, untuk fitur di persneling ini ada auto hold, ada electric parking brake, ada mode hybrid dan EV-nya juga, dan bisa auto EV atau hybridnya bisa diatur dari sini. Nah, dia mode berkendaranya ada eco sama sport. Nah, ini kalau mau diaktifin tinggal dipencet aja, diputar ke kiri atau kanan, nanti dia berubah. Oh, ada animasinya bagus banget ini. Kalau mau normalin lagi tinggal dipencet aja. Dan dia uniknya warnanya juga berubah di sini. Jadi kalau sport warnanya jadi merah, kalau eco warnanya jadi hijau. Nah, ini bener niat sih sebenarnya. Nggak kayak mobil yang lain nggak sampai berubah warna. Dan ini ada mode trail juga. Mode trail ini curiga mungkin buat jalan-jalan yang berbatu mungkin ya, karena kan buat jalan yang nggak rata gitu. Ini berguna mode trail. Cuma di sini tadi nyoba lihat ada gimana pengaturan suspensinya atau keadaan ketinggian atau segala macam, itu nggak kelihatan di sini, nggak kayak di Yaris Cross. Oke, kalau fitur di persneling sih itu aja. Ini ada cup holder 2, ada penahannya juga, dan ada motif segitiganya lagi. Nah, di sini ini udah soft opening nih si glove boxnya. Dia ada penahannya nih di atas buat naruh koin-koinnya mungkin atau untuk kartu-kartu. Sama ada USB Type-C lagi di dalamnya gitu. Jadi lebih aman ya kalau misalnya mau naruh HP, jadi nggak kelihatan di dashboard kalau lupa tinggalinnya. Di sini ada apa, karpet bludru-bludru lagi. Oke, sekarang kita lihat speedometernya. Speedometernya ini simple banget ya, mirip-mirip yang ada di Corolla Altis yang baru facelift. Dan dia itu di pojok kanannya ada mode EV sama hybridnya, dan ini nunjukin ready kalau mesin udah nyala. Tapi ini kalau kita lihat indikator dalamnya sih nggak ada yang istimewa ya, cuma nunjukin nih yang
pertama itu dia setting. Nah, ini di setting ini ada pengaturan lane, mirip lane keeping assist-nya, maksudnya LTA tuh. Ini BSM, blind spot monitoring, ini pre-collision warning, pre-collision system, jadi mencegah kita nabrak kalau misalnya kita terindikasi nggak ngerem. Ini RCTA, dia rear cross traffic alert, kalau mundur pas parkiran ada sensornya. Ini PKSB nih. Nah, ini belum tahu nih PKSB ini, mungkin kalau buat objek-objek yang agak ke bawah ya, yang nggak kelihatan dari kamera, bisa diaturnya dari sini ngedeteknya, sama RSA. Ini lengkap banget sih. Kalau RSA ini kemungkinan kalau dari gambarnya sih buat palang-palang yang agak tinggi dia juga bisa ngingetin. Jadi kalau misalnya palang tol sekiranya nggak nyampe gitu ya, dia bisa ada sensornya ngingetin nanti. Vehicle settingnya udah sampai situ aja, meter setting. Oke, nggak ada lagi sih dari settingnya, itu aja. Dan ini desainnya juga nggak bisa diganti-ganti, tapi dia tiap digeser tuh ada EV driving ratio-nya sama total time berkendaranya, waktu berkendara, sama Bluetooth nyala atau enggak. Ada indikator buka pintu juga. Ini konsumsi bahan bakar rata-rata sama kompas. Udah, paling itu aja, nggak ada yang spesial. Sama itu ada indikator bahan bakar, refuel-nya, sama kecepatan, sama RPM-nya. Jam suhu ada di atas, sama itu indikator matiin hidupin lampu. Oke. Nah, kalau disetir dia udah tilt sama teleskopik, tadi nanti diperagain, udah ada footage-nya. Jadi ini bisa ngatur ketinggian, kerendahan sesuai pengendara, posisi pengendara. Di sini ada pengaturan MID-nya ya tadi ya, buat geser-geser. Ini buat geser-geser, ini buat tombol back-nya ke menu utama, ini untuk Bluetooth teleponi. Ini buat pengaturan head unit, audionya ya. Head unitnya, volumenya, ini buat voice command. Voice command, mic-nya ada di sini, di atas. Mic-nya ada di atas. Ini ada logo GR, karena ini RAV4-nya versi yang GR. Nah, ini dia ada pengaturan precaution warning-nya, atau TSS-nya ya, buat on-off-nya. Ini lane keeping assist-nya, sama LTA-nya ya. Buat lane tracing assist mungkin kali ya. Mungkin kalau nanti mobilnya menying pas lagi speeding, dia bisa ngoreksi sendiri asal ada garisnya ya. Terus ini buat cruise controlnya. Cruise controlnya sih harusnya udah dari kecepatan 0 ya. Terus ini ada mode buat ganti sumber audio, bisa diatur dari sini. Nah, di sini buat nyepetin lagu, bisa diatur dari sini. Oke, nah ini yang uniknya, dia sama kayak di BZ4X. Jadi posisi si lampunya sama sennya itu di kiri, bukan di kanan ya. Karena rata-rata mobil di Indonesia tuh posisinya harusnya di kanan kalau untuk sennya, dan wipernya itu di kiri. Tapi ini sama kayak di BZ4X, dia nggak ditukar. Mungkin buat moldingnya nggak usah ngerubah-ngerubah lagi ya. Terus di sini ada untuk tombol power on off, hidupin nyalain mesinnya. Nah, untuk fitur-fitur tambahan yang lain, ini ada lampu cabin yang sudah LED, ini lampu pintu, ini ada tombol SOS ya, nanti terhubung dengan nomor daruratnya Toyota. Dan ini seperti tombol WiFi on off-nya ya. Nah, untuk ini si mirroring dia sudah vanity mirror, jadi cerminnya sudah ada lampunya. Sama di sisi penumpang ini juga sudah ada lampunya. Oh, sudah vanity mirror. Dan si spionnya sudah auto dimming, jadi dia bakal gelap terang sendiri kalau misalnya nanti ada lampu jauh yang menyorot dari belakang. Nah, selebihnya sih sama ya fitur-fiturnya. Ini juga joknya kulit sama campuran bludru, dan ini seatbeltnya dia bisa naik turun, sudah adjustable, nggak mati, jadi bisa diatur sesuai ketinggian. Ini ada logo GR emboss ya di headrestnya, di penumpang. Kalau di belakang sih nggak ada. Oke, untuk reviewnya sih itu ya, sekian dulu dari RAV4. Dan untuk detail-detail lainnya, ini ada speaker JBL lagi, tweeternya di kiri dan kanan. Dan selebihnya nggak ada yang bisa dibahas lagi, karena ini tinggal ambience light, dia warnanya biru aja, nggak bisa diganti. Dan ini glove boxnya juga dia sudah soft opening. Dan ini nanti aparnya dapatnya yang seperti ini ya, yang model patah dibuka gitu, bukan disemprot.
Oke. Dari RAV4 sekian dulu itu reviewnya. Nanti kalau kalian punya pertanyaan lebih jauh soal mobil ini, boleh nanti klik like di komen. Sebelum komen, klik like dan subscribe. Nanti boleh tanya-tanya di bawah berapa harganya. Nanti juga disertakan nama salesnya ya di bawah. Dan untuk spesifikasinya nanti sambil kita jalan kita bakal review spesifikasinya. Oke, sampai ketemu lagi di video di channel. Jangan lupa klik like dan subscribe. Jangan lupa tunggu di video review berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.